Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, yang dimana PSM Makassar telah mengumumkan satu rekrutan baru untuk memperkuat PSM Makassar di putaran kedua Liga 1 musim ini, teman-teman. Ya, pemain ini berposisi sebagai winger, pemain asal Papua, umurnya masih 21 tahun. Kira-kira apakah pemain ini akan banyak membantu PSM Makassar di paruh musim nanti atau bagaimana, teman-teman? Ya, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan sedikit membacakan profil dari pemain baru PSM Makassar ini. Namanya adalah Karel Rizal Lek. Itu namanya kalau tidak salah, teman-teman. Karel Rizal Lek lahir di Abepura, Jayapura, Papua. Usianya baru menginjak 21 tahun. Ia berposisi sebagai winger. Pengalaman bermain di liga profesional masih minim, lebih banyak berkutat di Liga 3. Karir Karel dimulai dari Persipura U18 di musim 2021-2022. Setahun kemudian memperkuat klub lokal Papua di Liga 3, Toli FC. Kemudian menjadi bagian dari skuad tim PON Papua yang berlaga di PON Aceh Sumatera 2024. Sebelumnya Karel memperkuat Biak United di Liga 3 Zona Papua 2023 serta persiapan di Liga 3 Nasional 2024. Itu adalah profil singkat dari rekrutan baru PSM Makassar yang akan memperkuat PSM Makassar di putaran kedua nanti. Seorang winger, pemain yang bisa dikatakan profilnya ya untuk karir profesionalnya ya masih minim, teman-temannya, karena belum pernah bermain di Liga 2, apalagi di Liga 1. Cuman bermain di Liga 3. Tapi ya kita tahu sendiri pemain-pemain dari Papua ya terkadang biasa tidak terpantau oleh klub-klub lain. Mungkin PSM Makassar atau pencari bakat PSM Makassar ya lebih jeli melihat potensi-potensi dari Papua yang tidak terdeteksi oleh klub-klub lain. Makanya PSM Makassar merekrut Karel Rizal untuk memperkuat PSM Makassar di putaran kedua musim ini. Dan saya tentunya berharap pemain ini ya akan bisa membantu PSM Makassar untuk mendapatkan hasil-hasil terbaik di putaran kedua nanti, teman-teman. Karena dengar-dengar pemain ini udah agak lama ikut trial bersama PSM Makassar, dan pemain ini juga diamini oleh Coach Bernardo Tavares bahwa memang kita merekrut satu pemain saat ini yang berposisi sebagai winger yang pengalaman profesionalnya ya masih minim, baru bermain di Liga 3, Liga 2, Liga 1, pemain ini belum pernah. Dan ya kita akan menanti, teman-teman, apa yang akan bisa dilakukan oleh pemain yang belum pernah bermain di Liga 2, bahkan Liga 1, akan memperkuat PSM Makassar di paruh musim kedua. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk PSM Makassar. Nah, ada juga yang pernah bertanya di kolom komentar tentang pemain-pemain yang seharusnya dilepas oleh PSM Makassar di putaran kedua. Pertanyaannya begini, teman-teman, nggak usah saya sebutkan namanya, teman-teman ya. Sekali-kali bahas pemain-pemain yang harus dilepas di putaran pertama, terutama Adilson harus diganti, sudah tidak bisa ditoleransi. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah memang Adilson tidak bisa lagi ditoleransi di PSM Makassar, harus diganti? Ya, ini tentunya menimbulkan perdebatan, pertanyaan, karena kita tahu sendiri PSM Makassar saat ini ya teman-teman udah tahu kan berita sebelumnya bagaimana PSM Makassar, bagaimana masalah keuangannya. Jadi kenapa saya tidak mau membahas tentang siapa pemain-pemain yang harus dilepas oleh PSM Makassar di musim
ini atau di paruh musim nanti, karena ya pemain-pemain ini tentunya banyak berkorban bersama PSM Makassar. Kita udah tahu sendiri beritanya seperti apa, jadi saya nggak perlu lagi menjelaskan teman-teman. Kalau masih belum paham, ya silahkan korek-korek sendiri. Saya sudah bahas bahwa untuk pemain-pemain memang PSM Makassar membutuhkan beberapa pemain tambahan, atau ada beberapa pemain yang mungkin tidak lagi diperpanjang oleh PSM Makassar jika kontraknya udah selesai. Karena kita tahu sendiri sepanjang musim ini 14 laga kita udah melihat tidak begitu banyak berkontribusi terhadap permainan PSM Makassar. Ya, yang seperti yang dipertanyakan tadi itu, teman-teman kita yang bertanya di kolom komentar bahwa apakah Adilson tidak bisa ditoleransi lagi. Ya kalau menurut saya, kalau memang manajemen PSM Makassar punya dana segar, ya kenapa tidak? Silakan putus kontrak, bayar sisa kontraknya, dan cari pengganti. Tapi tidak semudah itu teman-teman. PSM Makassar ya mungkin berbeda dengan tim-tim yang lain yang mempunyai finansial yang bagus, mempunyai sponsor yang banyak. PSM Makassar tidak seperti itu, dan saya berharap mudah-mudahan PSM Makassar ya bisa lebih baik lagi dari segi finansial di kedepannya teman-teman, sehingga bisa juga membeli pemain-pemain sesuai dengan keinginan pelatih untuk bertarung di Liga 1. Apalagi kalau kita melihat permainan PSM Makassar sejauh ini, ya tentunya teman-teman jauh lebih pintar daripada saya menganalisis apa yang menjadi kelemahan PSM Makassar. Karena kalau saya pribadi, saya melihatnya ada di lini depan PSM Makassar yang kurang memaksimalkan peluang yang ia dapatkan di setiap pertandingan. Begitupun di lini tengah, saya juga mengharapkan suatu sosok gelandang yang mampu menahan bola lebih lama, kontrol bolanya bagus, tidak gampang lepas, dan yang paling penting lagi, akurasi passingnya tentunya harus tepat. Karena ya PSM Makassar tidak seperti tim-tim lain yang memainkan banyak possession ball. Dia banyak mengandalkan permainan direct ke depan teman-teman, sehingga membutuhkan pemain dengan akurasi passing yang bagus sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada striker-striker PSM Makassar dengan umpan-umpannya yang presisi, yang tepat sasaran. Jadi itu yang saya harapkan, dan mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.